Bismillahirrahmanirrahim. Disimpan dulu istilahnya, gak usah terjemahin. Kamu ingin tajwid, sedangkan Allah ingin kamu asbab. Asbab bahasa Indonesia itu tanda syahwat yang khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Oh, ternyata ada syahwat yang tampak, ada syahwat yang tidak tampak. Nah, biasanya pengajian-pengajian kita biasa membahas syahwat yang tampak. Kitab ini spesialis membahas syahwat yang tidak tampak itu. Orangnya sholat, orangnya baik, soleh, tapi ternyata tak lepas dari syahwat al-khafiyah. Ini yang problemnya, ini masalah kita semua. Dan yang kedua, keinginanmu asbab, sedangkan Allah menginginkan kamu tajwid, inhitatun anil himmah al-aliyah, tanda kalau jatuh dari himmah yang tinggi. Kita coba lihat apa maksud dari tajwid. Tajwid itu kondisi hamba yang zahir dan batinnya tidak bergantung kepada makhluk yang lain. Sebaliknya makhluk yang membutuhkannya atau makhluk tidak membutuhkannya sama. Contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sakit masih butuh dokter dan obatnya, masih butuh, berarti kita belum tajwid. Kalau Bapak Ibu tidak bekerja masih bisa makan dengan enak, nggak bisa, berarti belum tajwid. Tapi ada orang sudah mapan, dia nggak usah kerja lagi ke kantor, nggak usah kerja lagi, nggak usah ngajar lagi, tapi duitnya sudah jalan terus, ngalir terus, rekeningnya bengkak terus. Orang begini sudah tajwid. Pernah datang ke kiai, syekh, ustaz, ya, ustaz itu bukan seorang dokter, tapi doanya mustajab. Kita minta doa, Ustaz, tolong doakan saya sakit, akhirnya dikasih air putih, sembuh. Itu Pak Kiainya sudah tajwid. Saya ketemu orang begitu, tapi minggu depan saya ketemu lagi, dia bawa anaknya ke rumah sakit. Saya tanya, Pak Kiai kok bawa anaknya ke rumah sakit? Bukannya Pak Kiai bisa nyembuhin pakai air? Atas izin Allah pastinya. Ya, kamu harus tahu ini tajwid atau asbab. Anak saya sakit, anak saya tidak yakin yang beginian. Doa dia tidak seperti doamu bersamaku. Jadi tak semua juga berlaku. Akhirnya saya tambah paham bahwa tidak selalu orang itu tajwid atau asbab. Oke, jadi kalau asbab apa? Kebalikannya, kondisi hamba yang zahir dan batinnya bergantung kepada makhluk. Tanpa itu maka ia akan binasa. Nah, Bapak Ibu, kita kalau tidak bekerja, gak bisa makan dengan enak, malah minta-minta, maka kita asbab. Tajwid dan asbab ini bukan masalah mulia gak mulia, sama mulianya. Sama mulianya. Orang yang bekerja mencari uang, atau uang yang mencari dia, itu sama hebatnya. Cuma kan kita senangnya yang uang mencari dia, kan? Akhirnya laku tuh kayak Kanjeng Dimas tuh laku, ya. Padepokan begitu jadi ramai. Orang mengira itu ilmu hikmah, padahal itu bukan ilmu hikmah. Itu perkudukunan berlapis, ya, nilai-nilai keagamaan, ya. Dukun berserban, ya. Kalau bahasa guru kami Syekh Al-Mustafa Yaqub, Imam besar Istiqlal almarhum, itu namanya badut. Badut itu Pak, tukang tipu itu aslinya, ya. Mana ada duit bisa tambah banyak tanpa ada satu sebab. Yang ada itu begini. Nah, saya tanya juga ke beberapa kiai, beberapa syekh. Ini katanya ada zikir supaya daun menjadi duit. Maksudnya gimana nih syekh? Tuan guru, Pak Haji, maksudnya apa nih? Masa daun jadi duit? Mana ada? Gak bisa diterima oleh logika kita, oleh rasio kita. Gak begitu. Kamu salah, kamu keliru. Lalu yang benar apa? Kamu baca doa ini sekian kali sehingga mantap. Daun itu cuma pegangan doa, biar ada yang dipegang gitu.
nanti dengan izin Allah kamu akan menemukan sebab bahwa duitmu jadi banyak cuma karena pegang daun. Aslinya bukan daun itu yang duit. Jadi zikir, ya zikir sampai mantap sehingga kemudian apa yang dia minta Allah kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa zikir itu ada angkanya. Nabi mengajarkan zikir 10 kali, 33 kali, 100 kali. Karena dalam teori psikologi, sesuatu yang diulang-ulang dia jadi sugesti. Tersugesti, Pak. Terulang. Subhanallah, subhanallah. Jangan bacanya jangan cepat-cepat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi gak ada makna. Dia harus jelas. Subhanallah. Supaya kita tidak bergantung ke makhluk, apa zikirnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja. Dialah sebaik-baik pemberi nikmat. Bukan kiai, bukan ustaz, bukan bos, bukan direktur, bukan tempat kerja. Itu kalau mantap. Rasakan, saya sudah mengalami berkali-kali. Zikir ini dengan angka tertentu, di angka tertentu tersebut sugestinya tambah mantap, memuncak, yang langsung connect kepada Allah. Yang itu baru disebut ud'uni astajib lakum. Hati saya meminta, Allah langsung dengar. Tapi kalau cuma apa tuh Pak? Ada artinya nggak? Ada artinya nggak? Yang bisa bahasa Arab, yang nggak ngerti bahasa Arab tapi sering dengar subhanallah pun nggak yang aneh. Lokbar, ada nggak artinya? Nggak ada, maka nggak ada efek dalam hati. Tapi kalau baca Allah Akbar 10 kali cukup. Itu sebabnya tidak ketemu hadis yang mengajarkan, tapi boleh ya, setelah sholat itu zikirnya 33. Enggak, hadis Bukhari mengajarkan zikir habis sholat itu 10 Pak. Nanti ketemu di hadis Nasai baru ada 25 100 jadinya. Di hadis Imam Bukhari itu ketemunya 33 itu kasusnya adalah ada orang-orang santri Nabi yang hidup di Sufah, ya, lapangan Sufah itu. Mereka ngadu, wahai Rasulullah, ada orang kaya, mereka sedekah, mereka sholat, mereka puasa, tapi kami tidak bisa sedekah. Mereka sedekah, kami kalah dong. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalian kan sudah tahu, inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Kalian kan tahu setiap tasbih sedekah. Baca dong tasbih 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, genapkan dengan la ilaha illallah 100 jadinya. Akhirnya mereka mengamalkan itu berhari-hari. Ternyata amalan mereka bocor, ketahuan apa orang yang punya harta banyak. Akhirnya orang-orang kaya berzikir serupa. Itu nggak jelasin Pak hadisnya kapan, apakah habis sholat atau di luar sholat atau di tempat yang lain. Dan sebutin hadisnya. Hadis yang menyebutkan zikir setelah sholat subhanallah itu yang paling sahih hanya 10. Maka saya mengamalkan dua-duanya. Kalau lagi safar, lagi buru-buru, kita baca subhanallah tapi pelan-pelan. Subhanallah 10 kali aja. Itu rasanya sama kayak 33 waktu kita lagi mungkin kayak gini lagi santai baca subhanallah 33. Itu mirip-mirip rasanya. Ya? Maka Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis 33. Nah, bukan berarti kita nggak meriwayatkannya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, zikir itu jangan dijadikan mantra untuk memperkaya diri, tapi jadikan zikir memantapkan hati bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Maka nanti akan muncul itu ada kiai ngajarin surat Al-Waqiah, benar nggak? Biar isinya lancar. Akhirnya mohon maaf, kiai sudah membantu orang untuk salah niat baca surah Al-Waqiah. Baca surah Al-Waqiah isinya apa? Al-Waqiah itu isinya mengenai ahli surga, ahli neraka dan muqarrabun, supaya kita rindu menjadi orang ahli muqarrabun atau ahli yamin, ya? Dan berlindung dari ahli shimal, orang kiri. Tapi apa yang terjadi kalau surah Al-Waqiah diajarkan supaya rezeki memudah tanpa diajarkan tauhid? Akibatnya apa? Baca Al-Waqiah matre. Jadi kalau nggak ada hajat, nggak ada mau keinginan dapat rezeki baru, rezeki banyak, nggak baca Waqiah. Jadi ini zikir-zikir matre. Nah itu yang diajarkan hari ini. Saya juga punya amalan Waqiah Pak, tapi nggak seperti itu. Apa amalannya? Baca surah Al-Waqiah
Di situ ada kalimat misalnya, afara'aitum ma tumnun. Apakah kamu tidak melihat apa yang kamu tumpahkan, ya, dari air mani? Ya. Apakah kamu yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Dijawab Maulana Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menjawab, bal anta, engkaulah ya Allah. Terus itu ada 4 ayat yang berkaitan dengan itu. Maksudnya apa? Nabi itu kalau sampai ke ayat rahmat berdoa, sampai di ayat pertanyaan Nabi jawab, sampai di ayat azab Nabi berlindung. Ternyata isi surah Al-Waqiah itu adalah tauhid rububiyah mengenai rezeki, tauhid mengenai bahwa Allah lah yang mengatur rezeki. Coba bayangkan, rezeki itu kan tidak hanya harta, ya. Saya di dalam perut ibu saya nggak pernah bekerja, Pak. Hidup pakai air ketuban bisa hidup 9 bulan bisa hidup. Ya, semuanya kan pernah minum air ketuban kan? Pernah nggak? Ada yang jijik nggak di dalam itu? Nggak ada. Pas keluar kita baru jijik. Ya, pas lahir, anak kecil itu bekerja nggak atau kerjanya nangis doang? Si anak kecil itu makomnya tajrid, bukan rezeki yang dia cari, tapi rezeki yang mencari dia. Itu sebabnya anak kecil cuma nangis, ibunya langsung datang nyusuin. Benar gak? Bukan rezeki yang dia cari, tapi rezeki yang mencari dia. Enak ya jadi anak kecil ya? Yang belum puas jadi anak kecil, wah gak bisa balik Pak, gak bisa balik lagi. Itu tajrid. Sampai anak kita kemudian sudah tumbuh dewasa, baru dia merasakan asbab. Semua kita wajib mengalami ini, ya. Bagaimana pahitnya mencari uang, bagaimana pahitnya mencari rezeki, harus merasakan itu semua. Nah, maka tajrid itu nanti akan berulang lagi di akhir umur. Di akhir umur dia pulang lagi, Pak. Bisa karena dia sudah mapan, bisa karena dia nggak bisa apa-apa lagi, dia jadi mustahik zakat. Mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Ini ada ahli zakat di depan saya. Bisa, ya. Coba kita kalau melihat ada orang, mohon maaf, begini tangannya di depan masjid misalnya, ada nggak panggilan hati? Jujur Bapak, Ibu saudara sekalian, kita melihat ada orang tangannya begini, kayaknya susah, wajahnya tuh susah, bajunya lusuh, mukanya sudah kering, aduh, kasihan sekali. Hati paling dalam mengatakan kasih dia, kasih dia, kasih dia. Pasti begitu, benar nggak? Pasti begitu. Tapi nanti syaitan datang dari kiri. Kamu jangan kasih dia, dia itu penipu. Nanti dia buat rumah di kampungnya, benar nggak? Jangan kasih, orang ini pura-pura. Jangan. Kata pertama itu dari Allah, kedua, ketiga, keempat, kelima itu bukan dari Allah lagi. Maka kalau kejadian begitu Pak, ingat-ingat nih rumusnya hari ini. Yang pertama itulah yang disebut kata hati. Yang pertama itu yang disebut kata hati. Itu yang Nabi katakan, istafti qalbak, tanya hati nuranimu. Itu baru mulai muncul hadis tersebut. Nah, orang begini, dia sudah tajrid, dia nggak bisa usaha lagi. Ya kan begini juga usaha, ya udah nggak usaha lagi, namanya usaha yang bukan usaha. Anak kecil juga nangis, usaha nggak? Itu usaha tapi bukan usaha, ya, usaha yang bukan benar-benar. Tapi sebenarnya ada yang separuh tajrid, separuh asbab. Ada yang berdagang di sini, ada ya, pasti ada. Orang dagang buka toko atau buka toko online. Pertanyaannya, orang yang dagang itu sebenarnya dia nganterin barang sampai ke rumah, menjajakan barang sampai ke rumah, atau cuma sampai buka toko? Kebanyakan mana? Sampai buka toko. Berarti seorang pedagang asbab dia cuma separuh, sampai dia duduk manis di tokonya. Setelah itu dia tajrid lagi Pak. Maka orang-orang pedagang ini, Bapak Ibu yang berprofesi pedagang, atau anaknya pedagang, atau saudaranya pedagang, tolong kasih tahu ini. Kita pedagang itu kalau nggak pakai tajrid capek hatinya, nggak nyangkul Pak, capek. Ada orang lewat,
udah lihat-lihat pergi. Ada orang lewat, kayaknya udah pegang-pegang, tapi nggak jadi beli. Itu kayaknya makan nanti kan, sakitnya itu di sini kayaknya, di dengkul Pak. Itu yang terjadi. Maka orang yang berdagang dia harus meyakini usaha dia cuma sampai buka toko, bermanis muka, menyapa pelanggan, setelah itu adalah tajrid. Allah yang gerakkan. Itu sebabnya di Tamrin City, di Tanah Abang, di Pasar Baru, di Taro, ini kan udah jadi seni pasar semuanya, tapi jalannya di pasar. Orang-orang yang berdagang itu dia cuma nunggu sebanyak itu toko. Ke Tamrin, kenapa ya? Tamrin, Pasar Tasik, baju koko semua. Kenapa kita belinya yang paling ujung? Bukan yang dekat tangga. Itu ajaibnya. Kenapa yang nomor 2, nomor 3 bukan yang depan langsung? Siapa yang menggerakkan itu? Padahal harganya paling beda 5.000, 1.000. Yang menggerakkan itulah Al-Mujarrid, Allah yang maha memberi gerakan. Al-Musabbib, Allah yang maha memberi sebab. Kadang-kadang coba aja ya, yang suka dagang juga kadang-kadang kalau ada penunggu toko yang gombal, yang manggil-manggil, kita nggak nyaman, risih. Tapi ada orang di toko diem aja, kita malah senang pakai situ. Bener nggak? Hari ini kan kalau masuk Alfamart, Indomaret itu kan kita digodain terus ya, selamat datang. Tapi kayaknya nggak dari hati ya, karena memang dia sudah SOP-nya begitu. Beda kalau orang betul-betul dari hati, jatuh cinta kita langsung. Ya? Oke, jadi tajrid asbab. Nah, baru kita balik ke teks yang pertama. Iradah itu kan tajrid, jadi bisa diterjemahin tajrid apa? Tidak bergantung kepada makhluk. Keinginanmu untuk tidak bergantung kepada makhluk, sedangkan Allah menghendakimu mengambil sebab, artinya bergantung kepada makhluk adalah indikasi dari syahwat yang tersembunyi. Ada syahwat yang tersembunyi, ada yang tampak. Apa yang tersembunyi? Tajrid asbab, ada yang nyata, ada yang tersembunyi. Hawa nafsu yang nyata, mohon maaf, seks, tamak harta, makan minum, pakaian, kendaraan, rumah, itu kelihatan semua, cowok gombal, cewek gatal, itu sama kelihatan ya. Orang tamak harta itu kelihatan, makan minum itu bisa dilihat. Coba lihat, kalian tersembunyi yang mana? Berbuat karena ingin diperhatikan. Contoh nih, puasa Senin Kamis, ya, lemas badannya, tapi tetap kerja. Ngomong ke temannya, lemas nih gua, kenapa? Puasa. Ngomong begitu, itu sudah semua. Adiknya riak, pamer, dan ujungnya pasti riak. Ingin disebut orang yang berpuasa. Mohon maaf, ini penampilan begini, ini kan formalitas Pak ya. Ini formalitas. Kopiah ini formalitas. Ada orang kemana-mana, Ustadz malu kalau nggak pakai kopiah. Kalau masalahnya ada, oke, itu toh Ustadz yang menjaga etika bahwa dia, saya seorang Ustadz harus pakai kopiah, itu apa juga. Tapi kalau dia mengatakan saya malu ada jamaah saya di santri saya, berarti dia ingin jaga image, pencitraan bahwa Ustadz itu harus pakai kopiah. Kalau saya buka kopiah ini masih Ustadz nggak Pak saya Pak? Masih Ustadz nggak? Masih Ustadz. Jadi nggak perlu buka bahwa percintaan pakai kopiah, karena Ustadz itu bukan di kopiahnya, bukan di sini. Ini buka aja masih jadi Ustadz kok, kan? Nah, ini cuma aksesoris karena Nabi menggunakan ini ya. Maka para ustadz, para kiai, para syekh menggunakan ini. Tapi yang mengamalkan itu kebanyakan cuma ulama Yaman. Jadi kalau ketemu ulama Yaman, Pak, kalau nggak begini, ya. Tapi ustadz itu bukan di situ. Soleh itu bukan di sini, bukan ini. Jadi kalau mau berkopiah, niatnya satu, ingin meniru ulama-ulama yang meniru Nabi. Kita kan nggak ketemu Nabi. Yang kita lihat pakai kopiah siapa hari ini? Ulama. Yang kita lihat pakai serban siapa? Ulama. Yang kita lihat pakai ini siapa? Ulama. Yang pakai sarung pakai gamis kebanyakan ulama.
maka memakai aksesoris itu niatkan karena untuk meniru ulama, meniru orang soleh itu bagian dari sunnah, bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau nggak akan ada hadis namanya hadis musalsal. Nanti mungkin suatu saat kita ngaji hadis musalsal. Atau bertanya ke Said guru kita, Said Agil Munawwar, itu pakar hadis musalsal. Hadis meniru guru, guru meniru gurunya terus sampai ke Rasulullah, persis seperti itu. Ini riya, ya. Sum'ah pamer, haus pujian. Nah, ini hati-hati ini. Ada ustaz mendadak jadi ustaz populer, mohon maaf. Akhirnya kemana-mana pakai serban. Pas ditanya kenapa serban, ya jaga pencitraan. Ada yang akhirnya ya mohon maaf ngikutin gaya selebritis, ngikutin gaya selebritis biar apa? Biar tarifnya nanti tinggi. Kalau pergi ceramah tuh pakai mobil yang bagus-bagus. Supaya apa? Supaya nanti kalau jamaah lihat sungkan ngasih amplop yang rendah. Saya mengalami itu semua, Pak. Saya mengalami itu. Dan saya yakin semua teman-teman saya peradai mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama. Alhamdulillah barusan saya naik Gojek, Pak. Gak bisa kemana-mana. Kesini macet, udah saya parkir di kampus, udah keluar aja. Gak ada Gojek yang mau urus saya itu uji benar-benar itu. Oh, saya udah ada Pak, saya punya aplikasinya lagi. Ini pertama kali, first time ya, saya menggunakan Gojek. Ternyata nikmat juga ya. Semoga Allah merahmati orang yang pakai Gojek. Tawaduk juga terasa, dibel-bel orang, Pak. Dibentak juga itu driver saya itu, dibentak sama orang ke mobil. Dia nggak tahu kalau di belakangnya juga punya mobil kok. Jangan-jangan yang punya Gojek itu punya mobil juga. Ya, coba rasain Pak, yang punya mobil sesekali pakai motor, dibentak sama yang punya mobil. Perasaannya gimana? Mau doang yang punya mobil, pasti gitu kan? Pasti begitu, pasti begitu. Itu juga sombong namanya. Gak boleh juga begitu. Ya, haus pujian, haus dihargai orang. Misalnya kita ketemu nih Pak, ya, kita ketemu. Normal manusiawi saya kalau ketemu orang inginnya disapa, disenyumin, benar nggak? Bapak, saudara sekalian, ibu-ibu, kalau ketemu teman inginnya disalamin duluan, ingin disenyumin duluan. Jujur benar ya? Begitu kan? Pasti begitu. Kalau ada kita ketemu orang, dia nggak nyapa-nyapa kita, dia nunggu kita nyapa, kita nunggu dia nyapa. Apa yang terjadi? Sama-sama berspekulasi, berprasangka. Sombongnya orang, gue gak disenyumin. Giliran dia senyum, dibilang nyengir. Wah, nyengir nih, ngejek nih. Padahal emang dia kalau senyum tuh miring bibirnya. Ah, kayak gitu. Karena orang haus pujian, nanti muncul cekcok di situ. Ada lagi, ingin disebut soleh, alim. Nah tadi ya, ingin terlihat ikhlas, ingin dianggap sebagai wali Allah, sakti. Nah ini kejadian juga Pak saya. Nggak mau berobat kalau sakit, nggak mau berobat. Udah 3 hari, 4 hari, udah saya pakai herbal, pakai ruqyah aja, pakai doa aja, pakai air putih aja. Nggak sembuh-sembuh, Allah langsung kasih itu penyakit lebih berat lagi, sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, terpaksa dibawa ke rumah sakit, nolak, nggak bisa nolak, udah nggak bisa jalan. Di saat itulah kemudian muncul kesadaran tes kedua ini. Ya, ternyata karena saya ingin disebut ahli tauhid, orang yang bertawakal, orang yang tidak bergantung ke obat, orang yang nggak suka kecuali cuma herbal. Akhirnya Allah kasih pelajaran. Rasain loh, orang sakit nggak bisa ngapain. Seminggu di rumah sakit sembuh. Ya, sembuh dengan izin Allah. Maka sejak hari itu saya kemudian punya rumus untuk diri sendiri. Sakit lebih dari 3 hari, dokter. Ya, karena ada hadisnya, tadawaw ibadallah. Hadisnya sahih. Hai hamba Allah, berobatlah kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka Imam Ibnu Qayyim, murid Imam Ibnu Taimiyah, menulis 2 kitab tentang kedokteran. Pertama Tibbun Nabawi, yang kedua Ad-Da'u wad-Dawa. Apa ya arti judul yang pertama? Pengobatan ala Nabi, itu Tibbun Nabawi. Yang kedua Da'u wad-Dawa, obat penyakit dan obat. Ternyata Imam Ibnu Qayyim ini bukan hanya ahli ruqyah dan ahli hijamah.
bekam. Tapi dia juga ahli kedokteran Yunani. Saat itu kedokteran yang maju adalah kedokteran Yunani. Hari ini kedokteran yang maju, kedokteran Barat atau Islam, Bapak Ibu sekalian? Barat ya, benar ya? Bahkan rumah sakit Islam pun masih pakai barang dari Barat. Coba lihat, apakah tibbun nabawi itu sesuatu yang benar-benar Nabi ciptakan, bersumber dari Nabi, ilham? Jawabannya ada yang iya, ada yang tidak. Contoh, Nabi menyuruh untuk berbekam. Bekam itu pertama kali muncul di dunia Islam atau di dunia sebelum Islam lahir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata bekam pertama muncul di India. Bekam pertama kali muncul di India. Itu diadopsi oleh Nabi SAW. Nabi juga menggunakan ada namanya talqis al-hindi, ya, kayak rempah-rempah dari India, maka bernama Qis al-Hindi. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Saya kemudian berpikir keras, ini kenapa Nabi begini? Ternyata Nabi mengadopsi kedokteran luar negeri untuk digunakan sahabat-sahabatnya. Makanya Nabi diterima banyak orang karena Nabi mengadopsi, Pak. Jadi sebenarnya tibbun nabawi yang sebenarnya itu pengobatan herbal iya, tapi mengadopsi pengobatan yang maju juga iya, begitu. Jadi bukan dipertentangkan, kan kesannya hari ini herbalis dipertentangkan dengan orang yang pakai obat modern. Jangan dipertentangkan. Nabi SAW adalah potret orang yang mampu menggabungkan keduanya itu. Jadi kalau sakit-sakit ringan ya jangan pakai obat-obat yang kimia dulu, herbal dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pakai herbal dulu, ya. Nanti kalau sudah 3 hari nggak sembuh juga, dokter itu sudah wajib. Karena Nabi mengatakan tadawaw ibadallah. Bayangkan orang sakit wajib puasa nggak? Berarti berobat itu wajib atau tidak? Karena puasa pun boleh dibatalkan. Itu tanda bahwa Nabi SAW sangat terbuka cara berpikirnya. Jadi saya mengajak sahabat-sahabat kalian sekalian yang suka pengobatan barat, oke, nggak apa-apa, tapi pakai herbal juga dong, ya. Herbal Indonesia ternyata lebih canggih dari herbal Arab. Habatus sauda itu, Pak, itu nggak ada apa-apanya sebenarnya dibandingkan kunyit, jahe, apalagi temulawak, itu nggak ada apa-apanya. Di zaman Nabi cuma adanya itu, karena nggak tumbuh tuh kunyit di sana. Di Madinah nggak ada tumbuh kunyit. Namun kalau ingin cinta Nabi, ayo minum habatus sauda, ada cinta Nabi. Tapi buktinya kita minum habatus sauda caranya juga berbeda, kan? Pernah beli habatus sauda yang original nggak, Bapak Ibu sekalian? Tanpa kapsul di Mekah, di Uhud tuh banyak yang jualan, ya. Yang pernah ke Jabal Uhud itu melihat ada orang jualan habatus sauda yang masih asli. Beli aja, itu repot. Maka sekarang bentuk para herbalis, para peminat penekun tibbun nabawi sudah menerima kemajuan pakai kapsul, ya kan? Jadi kalau ada orang herbalis anti pengobatan modern, jangan dikapsul ke obat, ya? Jangan dikapsul ke obat, karena itu sudah melanggar. Nah, lagi-lagi kami mengajak juga kepada teman-teman yang dikit-dikit herbal, nggak mau pengobatan yang barang itu. Hati-hati, Nabi kita SAW mengadopsi dari Yunani, mengadopsi dari India, karena masalah duniawi, bukan masalah ibadah, ya? Oke, itu bagian dari apa? Berobat, bagian dari asbab. Hukumnya wajib, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi berobat itu hukumnya wajib. Jangan supaya ingin ikut sunnah, ingin disebut wali Allah, sakti, ahli ruqyah, mau berobat, jangan. Pasti di sini ada yang praktisi ruqyah misalnya. Kalau sakitnya berat, ke dokter aja, ya. Oke. Itu hawa nafsu yang tersembunyi. Kalau yang nyata, kita sudah bisa, ya. Kalau seks ya nikah, tamak harta ya kasih harta, tapi suruh zuhud, ya. Makan minum suruh puasa, dan selanjutnya. Tapi kalau yang ini hanya kita yang tahu, hanya kita yang tahu. Nah, mohon maaf, ini masuk ke fikih, ini contoh lain, masuk ke fikih. Mohon maaf, teman-teman yang tidak memanjangkan celananya di bawah mata kaki, luruskan dia.
luruskan ya. Yang pakai sarungnya jingkrang, yang gantung, luruskan ya. Bukan karena ingin disebut kelompok A, saya ikut A, jangan. Yang pakai jenggot juga sama, jangan. Oh ini soleh begini, enggak begitu. Tujuannya bab cinta, namanya bab cinta. Nabi itu berjenggot, maka saya suka berjenggot, misalnya begitu. Kalau begitu lengkapi Pak cintanya, sesekali pakai gamis, pakai serban, gak apa-apa. Itu bab cinta. Bab cinta gak ada mafikirnya di situ. Bagaimana dengan beberapa teman saya? Ya, saya punya sahabat, saya tanya, kenapa kamu celananya cingkrang? Jawabnya, karena saya jamaah Ustadz Fulan, manhajnya ini. Nah, ini udah mulai keliru. Seharusnya dijawab, saya ingin ikut sunnah Nabi. Itu oke. Yang celananya di bawah mata kaki, itu juga ada hadisnya. Abu Bakar As-Siddiq celananya atau sarungnya di bawah mata kaki juga karena saya pengen beda sama dia. Nah, itu beda lagi nanti Pak. Itu sombong juga nanti, ya. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Gak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit saja rasa sombong. Apa itu sombong? Batul haq, menolak kebenaran, merasa lebih baik dari orang lain. Ya. Saya alhamdulillah ya, melatih diri setiap hari supaya tidak merasa lebih baik daripada orang yang di hadapan saya, daripada orang yang saya ajar atau yang saya ceramai. Itu berat sekali, Mas. Berat sekali. Nah, coba latih sholat di sini, jangan pernah merasa sholatku lebih nyunnah daripada yang di samping. Itu latihan berat, kan? Itu termasuk kepada syahwat yang tersembunyi, merasa lebih nyunnah dari yang lain. Hati-hati, hati-hati. Sama nih, bapak ibu-ibu pakai jilbab dengan gaya ini supaya ini disebut jilbab syar'i. Tunggu dulu, jilbab syar'i itu apa? Ya. Harus ada definisi yang jelas. Ini baju yang saya pakai ini baju siapa nih? Baju nanti atau baju Ahok? Baju Ahok ini ya. Kita nyebutnya baju apa? Baju koko atau koko, jelas namanya Ahok. Tapi kenapa ini menjadi trennya orang Muslim? Karena dulu salah satu kaum Islam Indonesia tidak hanya dari India, Arab, Yaman, tapi juga dari Cina. Cheng Ho, tahu Cheng Ho? Itu dia juga mengislamkan orang-orang Semarang, mengislamkan orang-orang di pesisir Sumatera. Makanya nanti Bapak jalan-jalan ke Palembang, itu banyak orang bermata sipit, bukan Chinese, Muslim itu, ya. Ustadznya ketemu tuan guru, kiai, buya, syekh, sipit-sipit. Saya kira ini mualaf, ternyata enggak. Mereka kayaknya keturunan rombongan Cengko dulu itu ya. Nah, makanya wajar, jadi tren orang-orang soleh, orang-orang baik itu pakai baju koko. Akhirnya di Indonesia disebut baju takwa, ya, benar nggak? Tapi sayang sekali, demo yang malam tadi teriak-teriak Pak, presiden dibilang biadab. Kita kalau nggak senang presiden jangan bilang biadab, jangan bilang biadab. Yang ngomong lebih biadab lagi daripada yang diomongin. Boleh nggak melaknat setan, mencaci setan boleh nggak? Nggak boleh. Nabi melarang kita mencaci setan, karena orang mencaci setan berarti dia terperdaya oleh setan itu sendiri. Saya nggak bilang Jokowi setan namanya. Jokowi itu pemimpin kita doakan selalu semoga Allah memudahkan urusannya. Kalau dia dapat kebaikan, kita dapat kebaikan. Kalau dia sial, Indonesia sial Pak. Jadi walaupun saya nggak coblos Jokowi kemarin, tapi setelah terpilih kita wajib mendoakannya sebagai Muslim. Tidak percaya, baca hadis Muslim, hadis sahih Muslim, hadis ini sahih. Apa kata Nabi? Doakanlah para pemimpinmu. Fa in kanu khairan, kalau mereka baik, falakum walahu, maka itu bagi kalian dan juga bagi dirinya kebaikan itu. Jika mereka buruk, syarran, falakum fa'alaikum wa alaihi, pakai an, maka kamu juga dapat sial, dia juga dapat sial. Pilih mana Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau udah terpilih memimpin, ya tanggalkan fanatisme partisan. Buang. Saya sedih itu pakai kopiah putih, baju koko, teriak depan TV apa namanya, INIF ya. Teriak presiden, disebut nama presiden, dia ada 3 kali Pak. Masya Allah. Jokowi Muslim kan?
Sepakat? Muslim? Katanya. Nah, kita menghukum orang Islam berdasarkan zahirnya. Sepakat? Isi hatinya terserah kepada Allah. Apa kata Nabi? Sibabul muslim fis, mencaci sesama muslim fasik. Contoh lain, hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Sahabat Nabi Anas bin Malik bermakmum kepada gubernur yang membunuh orang di Mekah. Gimana hukum membunuh orang di Mekah? Dosa besar nggak? Bunuh semut aja nggak boleh, ya. Matahin ranting pun nggak boleh. Ini dia bunuh orang di Mekah. Gubernur macam apa ini orang? Lebih ganas Pak dari gubernur yang ada di Jakarta hari ini. Tapi Anas bin Malik nggak ngajak orang berontak. Kalau Anas mau ngomong, turunkan ini gubernur, bisa turun itu karena dia seorang sahabat Nabi. Kenapa? Karena dalam Islam, dalam ilmu akidah, ini akidah Ahlussunnah, ada sebuah kaidah bahwa imamatul mafdul sahihatun biwujudil afdal. Imam, pemimpin yang dia kurang ideal, di saat ada orang yang sangat ideal tapi gak dipilih, maka pemimpinannya sah. Jokowi itu pemerintahannya sah secara hukum Islam. Jangan bilang tauhid, ya. Itu sah secara hukum Islam. Oke. Maka saya sedih ya. Awalnya saya ketawain tuh tetangga kita orang Malaysia kok doain sultan, doain pemimpin. Tapi waktu kita di sana dan saya ngajar di cabang Ma'had Darussunnah di sana, kita punya cabang di Malaysia, alhamdulillah Ma'had Darussunnah untuk khusus hadis. Sampai di sana saya ikut Jumatan. Awalnya saya ketawa, tapi pas doa kedua saya terharu. Khatibnya mendoakan pemimpin-pemimpinnya. Di situ saya baca sunnah. Hati-hati. Jangan karena teman kita anti pemerintah terus kita ingin menunjukkan anti pemerintah. Karena dia, bukan karena kepercayaan diri sendiri. Imam Ibn Athaillah mengatakan, kamu meninggalkan keyakinanmu karena keyakinan orang lain menurutmu lebih bagus, itu pertanda bahwa ajhalun nas, pertanda kalau kamu adalah orang yang paling jahil. Ya. Bagian akhir di sini ingin terlihat zuhud sederhana dan bersahaja. Ya kan ada beberapa orang, mohon maaf, dia punya mobil, punya motor, punya mungkin sepeda biasa ya. Rumahnya agak jauh, pergi ke masjid jalan kaki. Bagus ya? Bagus kan? Sehat dan bagus. Oke, buang masalah politik Pak. Bisa pecah belah kita ya. Jangan ingat lagi yang Jokowi dulu Pak. Ahok lupain Pak. Nanti gak fokus. Ada teman kita atau sahabat kita, kakak kita, rumahnya jauh dari masjid tapi dia jalan kaki. Bagus kan? Sehat, bagus, dan dapat pahala banyak. Tapi kalau kita yang mengalami itu, hati-hati. Nanti ketemu teman naik mobil atau ada sahabat, ada mahasiswa kita atau anak buah kita, dalam hati nanti pasti ada tergores. Ih, tawadu tawadu amat, rendah hati, punya mobil, punya motor, punya sepeda, rumahnya jauh tapi jalan kaki. Tawadu bukan main. Hati kita mau Pak. Pernah mengalami? Pasti pernah mengalami. Kalau begitu naik mobil aja. Kalau enggak, kalau udah aman udah jalan kaki biar dapat sehat lahir, sehat batin. Ya, jalan kaki itu sehat. Jadi dilihat-lihat nih, setan nih, ya Allah, disebutkan dalam hikmah kedua di Ibn Athaillah itu, inna syaitan la yaghfal anka. Nah, di Quran itu disebutkan inna syaitana lakum aduwwan mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Fattakhizhu aduwwan. Maka jadikan syaitan itu sebagai musuh yang nyata. Jangan temenan sama syaitan. Fattakhizhu aduwwan. Maka jadikan dia musuh. Maksudnya apa? Ini kata Imam Athaillah, syaitan itu tidak pernah tidur di saat kita tidur, tidak pernah lupa di saat kita lupa. Contoh, saya bantu orang udah 6 tahun, dia sukses, pakai mobil Pak, atau pakai motor keren, di jalan gak nyapa, terbesit di hati. Ini sombong amat ya anak. Kemarin aku yang nyokolain dia, aku yang bantu dia, sekarang dia gak nyapa. Gak tahu diri. Kalau bukan karena aku, kamu gak jadi orang. Nah, terwas-was kan itu. Hati-hati. Ya.
Hati-hati. Itu disebut juga sebagai syahwah al-khafiyah. Baik. Lalu bagaimana aplikasinya terhadap hal ini? Saat hidup susah, maka makom asbabnya adalah bekerja dan berdoa. Saat hidup telah mapan, maka makom tajridnya adalah dengan fokus berubudiyah. Jadi kalau sudah mapan, hartanya sudah cukup, nggak usah kerja harian lagi, ya. Misalnya Bapak Ibu sudah mapan, tapi masih ngantor, padahal bisa fokus beribadah. Kecuali bekerja itu ngajarin orang, jadi supervisor, jadi konsultan, sehingga tidak mesti masuk dari jam 8 pulang jam 5. Cukup misalnya part time, itu nggak apa-apa. Sayang kan, saat ilmu sarjananya, ilmu ininya kemudian dipegang. Oleh karena itu, kalau kita sudah mapan, jangan sibuk lagi bekerja. Kerjanya sederhana aja, nggak usah banyak-banyak, ya. Supaya tidak sibuk bekerja dan meninggalkan dunia. Hati kita ini, Bapak Saudara sekalian, dia nggak bisa ada dua dalam hati ini. Kalau di dalamnya dunia, maka akhirat nggak mungkin ada. Kalau di dalamnya akhirat, pasti dunianya tidak ada, ya, pasti begitu. Oke, jadi kembali ke teks awal. Nah, ini ada sebuah hadis. Ada nggak kisah ini, teks ini dalam hadis Nabi SAW? Jadi ada dua orang yang pertama ini bersaudara, ya, bekerja, sedangkan saudaranya nggak bekerja. Maka saudaranya yang bekerja ini datang ke Nabi SAW. Apa kata saudaranya kepada Nabi? Wahai Rasulullah, saudaraku hanya beribadah dan tidak bekerja. Apa kata Nabi? La'allallah ayyarzuqaka bihi, la'allaka turzaq bihi. Dalam redaksi ini, wahai sahabatku, barangkali kamu itu dapat rezeki karena ada saudaramu itu. Coba perhatiin Bapak Saudara sekalian, ini bagian terakhir. Anda tanya jawab nanti, Om Jimmy? Oke. Waktu dulu masih jomblo sendiri, gajinya berapa? Ingat ya Pak? Penghasilannya berapa? Terus menikah, gajinya berapa? Cukup nggak? Cukup ya? Pas punya anak, nambah nggak penghasilannya? Nambah juga. Kok bisa nambah? Kalau dipikir-pikir kok bisa nambah? Anaknya nambah lagi. Bukan hanya gaji nambah, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Tuh, kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena, mohon maaf ini kalau ibu yang tidak bekerja, bapak-bapak yang bekerja, walaupun cuma bekerja sendiri misalnya, tapi ada orang yang kita jamin, istri, anak. Berarti seorang suami, seorang bapak yang bekerja, dia sedang mencarikan atau sedang menunggu titipan rezeki orang lain, dua lagi, istri dan anak. Itu sebabnya kenapa orang yang menikah rezekinya nggak habis-habis. Itu sebabnya. Karena rezeki anak kita lewatnya melalui kita, rezeki istri kita melalui kita. Nah, kalau ada ibu yang bekerja, ya mungkin juga begitu, ya, sama. Itu rahasianya. Hadis ini, la'allaka turzaq bihi, ya, boleh jadi kamu diaduk rezeki karena doa dan amalan saudaramu. Ini terjemahan yang halusnya. Tapi terjemahan yang paling harfiah adalah bihi, dengan adanya si saudara. Kalau kita terjemahkan hari ini, dengan adanya anak dan istri. Rasakan aja Bapak Ibu Saudara sekalian. Dulu mungkin punya tetangga, saya punya tetangga. Waktu anaknya kuliah semua, penghasilan dia per bulan, dia seorang juragan kapal, sebulan itu 50 juta. Sekarang anaknya semua sudah menikah kecuali satu, penghasilannya berapa sekarang? Gak nyampe 10 juta. Cukup semua. Dulu 50 juta habis sebulan. Sekarang karena laut sudah krisis ikan, dia gak nyampe 10 juta sebulan. Dan itu cukup. Dulu
cukup, sekarang cukup. Nah, inilah rahasianya. Ternyata rezeki itu bukan sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan. Sesuai keinginan enggak, sesuai kebutuhan. Itu sebabnya Bapak Saudara sekalian, kalau kita punya doa kenapa belum diijabah oleh Allah, berarti doa yang kita minta itu belum kebutuhan kita, tapi masih keinginan. Allah mengijabah apa yang Dia inginkan sesuai kebutuhan kita. Ingatkan itu. Semoga Allah memantapkan niat kita bekerja, memantapkan hati kita setiap hari sehingga tidak ada keluhan, ya. Sehingga kita semangat bekerja, dan kalau kita sakit kita tahu posisinya di mana, ya. Ini harus berobat atau tidak, ya. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada tanya jawab. Nggak ada? Mungkin saya awali dulu, Ustaz. Baik. Itu tadi masalah sombong tadi yang tidak terlihat. Seandainya saya misalnya sudah, bagaimana cara meluruskan niat? Artinya, waduh nih saya sombong apa kan? Takutnya saya bersombong, takut tidak gitu kan? Bagaimana caranya untuk meluruskan niat? Jadi untuk kembali untuk misalnya sudah melakukan hal yang bagus, tapi ternyata ada terbesit di hati masalah kesombongan. Bagaimana caranya untuk kita meluruskan niat? Ada seseorang datang ke Nabi dan bertanya, wahai Rasulullah, hadis Sahih Muslim, saya ketika beramal ada bisikan-bisikan, kamu soleh ya, kamu ini ya, tapi dia lawan. Lalu Nabi mengatakan, zaka sorihul iman. Itu tanda kalau imanmu sudah mulai benar, karena dia mulai perang tuh, ya. Jadi beruntung kalau pernah mengalami itu. Jadi pas beramal kita merasa kayak berkecamuk. Pernah nggak berkecamuk? Ya, pas mau ngasih sedekah berkecamuk nggak? Berkecamuk Pak di dalam ini, kasih enggak. Itu tanda iman yang nyata. Coba kalau lagi nonton ada nggak yang kepikiran yang lain? Jarang ya. Mulai takbir, Allahu Akbar, tuh mulai macam-macam yang datang ya. Datang ini kita tolak lagi, datang lagi ini kita tolak lagi. Kepikiran ini kita berusaha menolaknya lagi, dan kadang-kadang sampai assalamualaikum. Pas assalamualaikum selesai, hilang juga itu pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Benar gak? Itu tanda usaha yang disebut takhasyuk. Maka para imam itu berdoa, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa takhasyu'ana. Takhasyuk itu usaha kami untuk khusyuk. Jadi beruntung yang pernah mengalami itu, berarti imannya sudah mulai terlatih, sudah bisa tekar dia sama musuhnya, ya. Fattakhizhu aduwan, maka jadikanlah itu benar-benar musuh. Jadi nggak apa-apa, ya. Caranya gimana? Selesai kita sholat, kita istighfar lagi, tapi istighfarnya bukan dosa fisik, istighfar dari tidak khusyuk. Ini istighfar yang sudah naik kelas. Biasanya istighfar dari dosa mata, dosa telinga itu udah normal, biasa. Istighfar yang naik kelas adalah istighfar dari tidak khusyuk, istighfar tidak ikhlas. Nabi pasti ikhlas, tapi Nabi masih istighfar. Istighfar apa itu? Istighfar yang mana itu? Ternyata Nabi pernah terlena melihat surga dan neraka saat sholat. Jadi Nabi lagi sholat kayak memetik surga. Sholat itu ingat Allah, ingat surga. Harusnya ingat Allah. Nabi maju satu langkah dan kayak ingin menggapai sesuatu, dan tiba-tiba kemudian mundur satu langkah kayak ketakutan sesuatu. Habis sholat bercerita, aku melihat surga. Maka Nabi istighfar 100 kali Pak. Kenapa? Orientasi sholatnya yang tadinya mencari ridha Allah berubah menjadi asik di surga, gitu. Itu istighfarnya para nabi. Kalau istighfarnya kita dosa fisik dan dosa batin, kita belum sampai ke makom itu. Kita belum sampai ke tahapan para nabi, ya, para wali. Gitu, Bang Jimmy. Insyaallah, terima kasih. Ada yang lain mau bertanya? Masih bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, nama saya Anur.
Anwar Syahdianto. Kebetulan ini baru sekali datang sih karena ada acara kondangan di bawah. Bulan depan datang lagi. Akhir. Amin. Saya mau tanya yang pertama mungkin lebih ke panitia. Ini acaranya rutinnya seminggu sekali atau apa? Insya Allah sih pengen ketemu lagi. Kebetulan udah lama nggak ikut pengajian. Terus yang kedua ya Ustaz, apa tanggapan Pak Ustaz atau dari sisi Islam kalau kita sedekah tapi kita tuh ada pamrih gitu, kayak misalnya saya lagi ada ada hajat pengen acara lancar atau apa, terus sedekah biar nanti lancar gitu. Terus kalau yang ketiga, kalau saya memberi sesuatu ke orang lain terus orang lain itu tidak berterima kasih gitu, terus apakah kalau saya mengharapkan terima kasih itu apakah pamrih sehingga ini orang kok nggak terima kasih, saya jadi kesal? Itu emang harusnya itu saya ikhlas saja sampai nggak usah harapkan terima kasih atau gimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya pakai hikam juga bisa ya. Di jilid 2 hikam kalau yang kitab sunninya, kalau yang terjemahan itu nggak di bagian akhir. Al-muhib, para pecinta hakiki itu adalah orang yang melakukan sesuatu wala yatlubu iwadan wala ghardan, tapi dia tidak meminta pamrih, minta dibalas. Jadi orang kalau cinta, apapun yang dia kasih dia nggak ingin dibalas. Wala ghardan, jika tidak ingin ada tujuan sesuatu, ada udang di balik bahwa kenapa Mas misalnya nikahin seorang cewek, ternyata cewek itu anak dari Pak Direktur, biar nanti bisa jadi GM, General Manager. Ada udang di balik Pak Wan. Kalau nggak jadi GM, nanti istrinya dibuang. Kan begitu jadinya. Ya. Kira-kira kalau seorang perempuan nih, ibu-ibu nih, bapak dinikahi karena bapaknya, rela nggak? Dinikahi karena bapaknya, karena si suami ini ingin dapat posisi di kantor bapaknya, rela nggak dinikahi? Nggak rela ya? Nggak rela? Atau mau? Nggak mau ya? Pasti kita nggak mau ya? Itu pamrih. Nah hari ini ikhlas-ikhlas yang diajarkan adalah ikhlas-ikhlas model begini. Ustadznya terkenal ya, ustadznya terkenal, ada hajat nih sedekah karena bisa menolak bala. Iya, sedekah itu menolak bala, tolak bala itu bukan tujuan, tapi dia suatu kemestian. Tanpa saya niat itu kejadian, jadi pasti ketolak balanya. Namun orang yang sedekah cuma niatnya tolak bala, mau muslim non muslim dia sedekah pasti tolak bala. Maka yang membedakan orang ikhlas dengan tidak ikhlas cuma satu: aku sedekah karena Allah suruh sedekah. Selesai. Apa di dalam Al-Quran? Ayat yang paling gampang dihafal mas, biar gampang merujuknya nanti di rumah. Al-Baqarah halaman pertama, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri-ciri orang muttaqin yang cintanya tanpa pamrih adalah mereka menginfakkan sebagian yang kami rezekikan. Nah ini kata kuncinya, saya pernah bahas ini sebelumnya. Itu punya siapa? Kami rezekikan, berarti punya siapa? Punya si kami, yaitu Allah. Ketika dia mengatakan itu duitku, itu hartaku, itu punyaku, bagi-bagi. Saya nitip uang ke mas 100 juta, mas tolong dibagi, nanti ambil dikit. Nanti mas merasa ini punyaku. Itu tahu diri apa nggak tahu diri? Nggak tahu diri. Nah, orang yang muttaqin itu tahu diri dia bahwa ini dititipkan, ada orang yang berhak di sini. Oleh karena itu, kalau sudah tahu ini harta bukan punya saya, yang di dompet mas itu bukan punya mas, ya. Secara hukum fikih iya, tapi hukum akidah enggak. Itu punya Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardi, Allah yang di langit dan bumi. Maka nanti kalau ada orang yang terlihat dinamita, kita kasih, jangan merasa kekurangan.
tapi rasanya apa? Aku sedang mengamalkan perintahnya. Justru dirasakan orang amanah ke kita duit sekian juta, kita nggak kasih orang, perasaan gimana? Nyaman nggak? Itulah yang dirasakan oleh orang-orang kaya, orang berduit yang tidak mau berbagi harta. Pasti nggak nyaman, pasti nggak nyaman. Ini ilustrasi lain. Yang suka traveling atau yang pulang kampung tapi bawa kopernya 3 atau 5, kita sendiri, kuat nggak Pak? Bisa nggak? Kita mau pulang kampung, kopernya 5, gimana cara bawanya? Ya, itulah orang-orang yang nggak mau berbagi, kasih aja koper sama yang lain ya. Kasih, sisa 1 atau 2, bawa koper 2 itu udah ribet Pak, traveling pakai koper 2 udah ribet. Yang enak kalau kita traveling gimana? Pakai tas belakangan. Nah itulah orang-orang yang meninggal dan dia suka berbagi harta. Pulang-pulang dia ke hadirat Allah, dia tidak banyak bawa beban, kopernya dikit, koper duniawinya dikit. Oke, yang kedua tadi, normal kan? Saya kasih orang dan senang dipuji gitu ya, senang ya ada pamrih lah. Normal secara manusiawi. Tapi untuk seorang yang ikhlas gak normal. Nggak punya dia kok, masa pengen pabrik. Jadi kalau Bapak Ibu, kita senang kan, kita ngasih orang terus dia bilang terima kasih, senang nggak? Senang ya. Terus dia puji. Nah di saat puji itulah kemudian setan masuk. Seharusnya kita langsung jawab, tidak, ini cuma titipan Allah. Langsung katakan, jangan puji saya, tapi puji Allah. Dan ini dari Allah titipan untuk kamu. Terakhir ada hadis bahwa kita mesti berbagi. Ada hadis la yu'minu ahadukum, yang tidak beriman seorang kamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi, sehingga dia menyukai sesuatu untuk saudaranya seperti dia mencintai itu untuk dirinya. Nah, kita senang dikasih duit yang berharga atau yang tidak berharga? Pasti yang berharga. Maka sesekali kasihlah hadiah kepada sahabat kita, saudara kita, sesuatu yang berharga. Jangan cuma senang dikasih, tapi juga senang ngasih. Saya rasa cukup. Bang Jimmy, cukup ya? Pak mungkin ada yang ada lagi? Cukup ya? Ya, kita simpulkan. Hikam kita hari ini adalah pada asbab dan tajrid. Mari bijak, jangan sok sakti kalau sakit berobat. Jangan sok tawakal kalau belum bekerja, cari pekerjaan. Ya. Tapi kalau sudah mapan, jangan sok sibuk lagi. Tapi tinggalkan dunia, fokus kita kepada Allah SWT. Semoga kita faham keadaan kita, dan ini yang disebut orang yang arif, orang bijak. Itulah yang dikatakan juga waliullah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah, yang menjamin rezeki kami Allah, lalu mereka istiqomah, tidak ada rasa takut miskin, rasa takut psikis, atau yahzanun, ataupun rasa sedih. Semoga Allah menjadikan kita wali-walinya. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Dr. Al-Razi dan